Pada tahun 1944, di negeri Nusantara, lebih dari 3 abad di bawah kekuasaan asing, telah mengikis habis asa sebagian besar rakyat. Namun, di tengah keputusasaan yang merajalela, sebuah janji diucapkan, memantik kembali bara perjuangan yang nyaris padam. Janji itu dikenal sebagai Janji Koiso. Kita harus kembali sedikit ke masa sebelumnya, di mana Perang Dunia Kedua berkecamuk di seluruh dunia. Jepang, sang penguasa baru di Asia Tenggara, awalnya disambut sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu kolonial Barat. Namun kegembiraan itu segera sirna ketika wajah asli pendudukan Jepang terungkap. Kerja paksa, romusha, eksploitasi sumber daya alam, dan penindasan menjadi pemandangan sehari-hari. Rakyat Indonesia yang sempat berharap kembali terjerembab dalam penderitaan. Di medan pertempuran Pasifik, gelombang perang mulai berbalik. Kekuatan sekutu, perlahan tapi pasti, mulai mendesak Jepang. Terjadi kekalahan demi kekalahan yang membuat posisi Jepang semakin terpojok. Pada bulan Juli 1944, Kabinet Perdana Menteri Hideki Tojo jatuh, digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Situasi politik di Jepang sangat genting, dan mereka membutuhkan dukungan dari wilayah-wilayah yang didudukinya, termasuk Indonesia. Koiso dan para petinggi Jepang menyadari bahwa untuk mempertahankan dominasi mereka di Asia, mereka harus mendapatkan simpati dan kerjasama dari rakyat jajahan. Mereka membutuhkan tenaga dan sumber daya dari Indonesia untuk melawan sekutu. Dalam kondisi terdesak itulah sebuah strategi baru dirumuskan, memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, di depan sidang Teikoku Gikai, Parlemen Jepang, di Tokyo, Perdana Menteri Koiso membuat pernyataan yang mengejutkan dunia dan khususnya rakyat Indonesia. Ia menyatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Hindia Timur, Indonesia, kelak di kemudian hari. Pernyataan ini dikenal sebagai Janji Koiso. Meskipun terdengar seperti angin segar, Janji Koiso bukanlah hadiah tanpa syarat. Jepang tidak menyebutkan kapan kemerdekaan itu akan diberikan secara pasti. Mereka masih membutuhkan Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Janji itu lebih merupakan taktik politik untuk meredakan ketegangan, mencegah pemberontakan, dan mendorong rakyat Indonesia untuk lebih aktif membantu Jepang dalam perang. Namun, bagi para pemimpin pergerakan nasional Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan tokoh-tokoh lainnya, Janji Koiso, meskipun samar dan penuh agenda tersembunyi, adalah sebuah momentum yang tidak boleh dilewatkan. Ini adalah pengakuan dari penjajah bahwa kemerdekaan Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Janji ini memberikan legitimasi dan semangat baru bagi perjuangan. Berita Janji Koiso menyebar dengan cepat di seluruh pelosok Indonesia. Meskipun tidak secara langsung disampaikan oleh Jepang kepada rakyat secara luas, Jepang lebih memilih untuk mengumumkannya kepada para pemimpin dan golongan elit terlebih dahulu. Di kalangan rakyat biasa, berita ini masih samar dan disikapi dengan campuran antara antusiasme dan skeptisisme. Bagi mereka yang telah lama merindukan kebebasan, Janji Koiso adalah secercah harapan di tengah kegelapan. Mereka mulai membayangkan Indonesia yang merdeka, bebas dari penindasan. Namun bagi sebagian lainnya, terutama mereka yang telah merasakan pahitnya janji-janji kosong di masa lalu, Janji Koiso hanyalah tipuan belaka. Mereka belajar dari pengalaman bahwa penjajah tidak akan pernah memberikan kemerdekaan dengan cuma-cuma. Para pemimpin pergerakan nasional sendiri menyikapi Janji Koiso dengan sangat hati-hati. Mereka menyadari bahwa ini adalah janji bersyarat. Jepang tidak akan memberikan kemerdekaan jika mereka masih kuat. Oleh karena itu, para pemimpin Indonesia mulai menyusun strategi. Mereka menggunakan Janji Koiso sebagai alat tawar-menawar dan juga sebagai legitimasi untuk mempersiapkan kemerdekaan secara internal. Sebagai tindak lanjut dari Janji Koiso, Jepang membentuk beberapa badan persiapan kemerdekaan. Yang paling signifikan adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI,
yang dibentuk pada 29 April 1945 dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat bertugas untuk menyelidiki dan menyusun dasar-dasar negara yang akan merdeka. Disinilah lahir gagasan-gagasan penting seperti Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Anggota BPUPKI terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis terkemuka, menunjukkan bahwa janji Koiso, walaupun didasari kepentingan Jepang, secara tidak langsung membuka ruang bagi para pemimpin Indonesia untuk bekerja mempersiapkan kemerdekaan. Pada akhirnya, janji Koiso tidak pernah benar-benar dipenuhi oleh Jepang dalam arti sepenuhnya. Jepang kalah perang pada Agustus 1945 setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang menjadi titik balik yang krusial. Momentum ini tidak disia-siakan oleh para pemimpin Indonesia. Hanya 2 hari setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, tepatnya pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini bukan pemberian dari Jepang, melainkan hasil dari perjuangan panjang, taktik cerdas para pemimpin, dan semangat pantang menyerah rakyat Indonesia. Janji Koiso pada akhirnya hanyalah pemicu, sebuah gerbang yang dibuka sedikit, namun kemerdekaan itu sendiri direbut dengan kekuatan sendiri. Janji Koiso adalah sebuah ilustrasi sempurna tentang bagaimana sebuah janji politik, meskipun lahir dari kepentingan sesaat, dapat memicu perubahan besar. Ia menunjukkan kepiawaian para pemimpin bangsa Indonesia dalam memanfaatkan setiap celah, setiap peluang untuk meraih cita-cita kemerdekaan. Janji ini juga mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati tidak pernah diberikan, melainkan harus diperjuangkan dan direbut dengan pengorbanan.